Selamat pagi pemirsa, ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri kembali diuji oleh masalah klasik yang terus berulang. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT tak hanya masih terjadi, namun kini semakin canggih dan terorganisasi. Temuan ribuan data anomali dan beragam modus baru menjadi sinyal kuat bahwa integritas dalam sistem seleksi pendidikan tinggi masih menghadapi ujian berat. Inilah editorial Media Indonesia pemirsa edisi Jumat 24 April 2026 dengan tema Ujian Integritas di Seleksi PTN. Bersama saya Andromeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, ya. Sehat Mas Tommy? Ya, alhamdulillah. Menarik sekali Mas Tommy kalau kita baca dari judul editorial pagi ini ujian integritas di seleksi PTN begitu. Menarik sekali karena kita berbicara terkait dengan seleksi untuk masa depan. Pertanyaan besarnya Mas Tommy, justru ini diwarnai dengan kecurangan. Apakah ini kecanggihan sistem atau kecanggihan kecurangan sebenarnya? Nomor satu yang sebetulnya kita prihatinkan, ini kan puncak dari sebuah gunung es. Ya, bahwa soal integritas, soal kejujuran, ini masalah besar yang terjadi pada bangsa kita. Dan ini kan hanya akhir dari sebuah proses panjang. Betapa nilai etika itu sudah kita tinggalkan. Orientasi kepada hasil tanpa memperhatikan proses itu menjadi kebiasaan. Dan kemudian kalau sekarang anak-anak kita, calon pemimpin kita melakukan hal yang sama. Karena pendidikan atau contoh-contoh yang kita terapkan selama ini dalam proses membina calon-calon pemimpin masa depan itu terlalu banyak kepentingan, tidak ada persamaan ya, kesempatan, level playing field-nya tidak ada, kedekatan dan kemudian ya praktik KKN yang dulu sejak 1998 kita gaungkan itu sebetulnya tidak berubah, bahkan semakin parah. Jadi betapa dalam proses cari kerja, dalam proses kemudian rekrutmen di banyak tempat, persoalan-persoalan yang tidak fair ini sudah terlalu lama dibiarkan. Nah sekarang kita angkat untuk kita ingatkan, lalu kemana kita bangsa ini akan melakukan. Dan ini harus dilakukan secara mendasar. Ya kembali lagi basic terutama pada anak-anak kita, mulai dari tingkat SD, ya kan SMP, SMA. Tetapi yang paling penting sekali lagi adalah contoh, ya contoh dari yang dari puncak dan semua level pimpinan di daerah juga untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa membiarkan sistem seperti ini. Karena kembali lagi, kalau sistemnya sudah korup, maka yang dihasilkan bukan orang-orang terbaik. Padahal yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah siapapun orang itu. Tanpa kita peduli latar belakangnya apa. Sepanjang dia punya kemampuan, kita harus berikan kesempatan yang terbaik. Baik, Mas Tommy, inilah yang akan kita bahas juga di editorial Media Indonesia pada pagi hari ini, Jumat 24 April 2026, dengan tema Ujian Integritas di Seleksi PTN. Ujian integritas di seleksi PTN. Jutaan siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri PTN terbaik demi meraih masa depan. Namun setiap tahun pula, di balik semangat itu muncul bayangan gelap yang terus berulang. Kecurangan dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT. Alih-alih hilang atau berkurang, praktek kecurangan justru semakin canggih, terorganisasi, dan masif. Termasuk pada pelaksanaan UTBK tahun ini, bayangan itu bukannya kian redup, malah semakin terang. Panitia telah memetakan 2.940 data anomali peserta yang berpotensi melakukan kecurangan bahkan sebelum ujian dimulai. Angka itu bukan sekadar statistik. Angka itu adalah cerminan dari betapa rapuhnya sistem integritas dalam proses seleksi masuk pendidikan tinggi. Itu terbukti pada pelaksanaan ujian.
panitia menemukan banyak kecurangan yang dilakukan peserta ujian, mulai dari pemalsuan data, rekayasa foto, penggunaan alat bantu ilegal, hingga praktek perjokian. Kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2026 bukan melulu cerita tentang siswa yang membawa contekan. Ini adalah tentang sindikat terorganisasi yang bekerja dengan perencanaan matang, teknologi mutakhir, dan jaringan yang sengaja dirancang agar sulit dilacak. Modus yang digunakan pun tidak lagi sederhana. Teknologi turut dimanfaatkan untuk memfasilitasi kecurangan. Dalam beberapa kasus, peserta menggunakan alat komunikasi tersembunyi, termasuk perangkat elektronik yang ditanam di dalam telinga untuk menerima jawaban secara real time. Selain itu, ada pula upaya manipulasi identitas melalui modifikasi foto guna mengelabui sistem verifikasi wajah, face recognition. Fenomena ini menegaskan bahwa kecurangan dalam UTBK telah bertransformasi dari tindakan individual menjadi praktek yang sistemik. Praktek perjokian masih menjadi pola klasik, tetapi kini dilakukan dengan teknik yang lebih sistematis, seperti satu orang menggunakan dua identitas berbeda untuk mengikuti ujian lintas tahun. Bahkan terdapat indikasi keterlibatan sindikat yang menawarkan jasa kelulusan dengan imbalan tertentu. Fakta yang mesti dipahami bahwa menurut temuan panitia UTBK, di balik seorang joki yang tertangkap, terdapat setidaknya 2 lapisan koordinator di atasnya yang mengendalikan operasi. Para joki direkrut, dipertemukan dengan koordinator, dan sengaja tidak saling mengenal satu sama lain. Itu sudah seperti pola yang dipakai jaringan kriminal untuk memutus rantai jika salah satu tertangkap. Namun persoalan UTBK tidak boleh direduksi hanya pada upaya menangkap pelaku. Persoalannya lebih besar daripada itu. Kecurangan dalam UTBK tidak bisa dianggap sebatas pelanggaran aturan teknis, tetapi mesti diwaspadai sebagai ancaman serius terhadap integritas dan marwah sistem pendidikan nasional. Ketika kejuruan gagal ditegakkan di pintu masuk perguruan tinggi, maka universitas berisiko menjadi ruang reproduksi ketidakjujuran. Sulit mengharapkan integritas dari individu yang sejak awal memperoleh posisi melalui cara-cara tidak sah. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada dunia kerja dan kepemimpinan nasional. Jika sejak awal masuk perguruan tinggi sudah terbiasa curang, besar kemungkinan kebiasaan itu bakal terbawa ke jenjang yang lebih tinggi. Kekhawatiran ini bukan hiperbola, ini logika kausal yang sederhana tapi mengerikan. Apabila kejujuran tidak bisa ditegakkan sejak pintu masuk kampus, sulit mengharapkan terjaganya integritas di ruang operasi, di kursi hakim, di meja direksi, atau di podium kepemimpinan negeri ini di masa depan. Usai jeda kami akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Tommy. Kecurangan kini bukan lagi soal individu, melainkan sudah terorganisir begitu ya. Ya. Pertanyaannya, apakah negara ini sudah kalah satu langkah begitu dari para pelaku kejahatan pendidikan? Ya memang sekali lagi yang dari sering kita khawatirkan, teknologi itu di satu sisi kan memang membuat sebuah proses bisa menjadi lebih cepat. Tetapi kan ketika teknologi digunakan untuk kepentingan yang tidak baik, itu sangat membahayakan. Ini salah satu contohnya. Bagaimana ada kamera ditaruh di gigi gitu ya. Kemudian menurut saya kan betul-betul sudah niat untuk melakukan atau mengelabui sebuah sistem. Dan ini yang sekali lagi sangat kita khawatirkan. Nah, kembali kepada persoalan paling mendasar ini adalah Indonesia ke depan mau seperti apa. Dan ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa Indonesia itu belum final menjadi sebuah negara seperti dicita-citakan kemerdekaan. Kita in the making, dalam proses menjadi Indonesia. Dalam proses menjadi Indonesia, semua itu harus ditata secara baik. Sayangnya kita sudah 80 tahun merdeka.
penataan itu kemudian tidak pernah konsisten. Karena itu selalu dikatakan, apakah peradaban Indonesia sudah terbentuk dalam 80 tahun ini? Nah sayangnya sekali lagi contoh-contoh yang sering dilihat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sebetulnya ingin kita bangun. Nah ini yang akibat. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang seketika terjadi. Ini adalah akibat dari sebuah proses yang panjang. Di mana karena kita tidak memberikan kesempatan yang sama, tidak ada level playing field, dan kekuasaan itu lebih cenderung untuk hak istimewa, dan kemudian orang dibiasakan untuk mengakali sebuah sistem. Ini yang akibatnya. Nah, belajar dari bangsa-bangsa lain, ya kan. Saya harus katakan, mohon maaf kalau saya menggunakan Singapura. Singapura kan 20 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka baru menjadi negara. Tetapi proses untuk membangun Singapuranya itu kan dilakukan secara benar. Dan bahkan sistem itu diterapkan oleh orang yang capable. Akibatnya sistem dan orang itu menjadi satu kesatuan dan membangun sebuah peradaban yang sangat tinggi. Dan mulai di tingkat level tinggi, orang itu diajarkan untuk tidak boleh kalah, tidak boleh salah. Tidak boleh kalah itu artinya sikap kompetitif itu harus dibangun. Dan semua orang merasa bahwa kompetisi itu sesuatu yang sehat. Karena memang aturan mainnya berlaku sama. Tidak ada orang dapat kelebihan, privilege tertentu, tidak ada. Kemudian orang dipaksa untuk tidak diajarkan untuk tidak boleh salah. Dari mulai level kecil. Akibatnya apa? Mereka tahu aturan. Aturan itu kemudian memang dalam praktiknya diterapkan secara tegas. Akibatnya semua orang takut untuk melanggar aturan. Jadi sistem dan orang itu sama-sama harus melengkapi. Gitu ya? Nah, kita ini kan kembali lagi, kita punya nilai-nilai Pancasila. Ya kan, dan kemudian kita punya cita-cita besar. Tetapi ketika kemudian dalam prakteknya yang terjadi adalah sesuatu yang menyimpang dari nilai-nilai itu, kemudian orang kehilangan pegangan. Nah, kehilangan pegangan itu terjadi sekarang. Apalagi kita kan terlalu mendewakan namanya ijazah. Kita mendewakan yang namanya gelar. Orang berlomba-lomba untuk jadi doktor, orang untuk menjadi profesor, tanpa dia tahu sebetulnya apa maksud untuk gelar itu. Orang kan sebetulnya bukan dilihat dari gelarnya, tetapi dari karyanya. Semua orang mendapat gelar karena karyanya. Tetapi karena gelar ijazah itu menjadi sesuatu yang sangat penting, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Semua orang ingin masuk perguruan tinggi karena dia berpikir dengan masuk perguruan tinggi dia bisa dapat pekerjaan. Kalau tidak masuk perguruan tinggi, saya tidak bisa menjadi dapat pekerjaan. Nah, sistem ini kan harus kemudian ditata. Tidak semua orang itu harus masuk perguruan tinggi. Ada kemudian vokasi, ada yang namanya politeknik. Nah, semua negara membangun sistem. Jerman misalnya tidak mendorong semua orang karena memang tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Orang yang berbeda-beda itu harus kemudian yang dilakukan orang masuk perguruan tinggi, tetapi orang bisa masuk ke politeknik. Jadi ada bagian-bagiannya begitu sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekarang kita semua orang berlomba-lomba masuk perguruan tinggi. Karena kemudian sulit masuk perguruan tinggi, diakali lah dengan cara masing-masing. Baik, Mas Tom, ini menarik sekali. Tapi yang penting juga apa sanksi mungkin yang tepat untuk para pelaku ini agar hal tersebut tidak terulang kembali dan tidak terjadi lagi. Nah, yang akan kita bahas di usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Editor Indonesia akan kembali. Terima kasih pemirsa, kita di bagian akhir diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Tommy. Jadi kalau kita melihat tadi di segmen sebelumnya kita belum menyinggung soal terkait dengan memberikan efek jerah begitu. Kemudian sanksi. Sanksi ini sebenarnya harus seperti apa diberikan kepada pelaku dan juga kepada kejahatan yang terorganisir seperti saat ini, Mas Tommy? Andro, yang paling penting dalam sistem pendidikan, kita bukan hanya membuat orang menjadi cerdas, pintar, knowledge-nya kuat, tetapi dia harus punya karakter. Karakter itu jauh lebih penting. Karena karakter itu akan menjadikan dia ke depan akan seperti apa. Karena itu kita tidak bisa main-main dan kita harus tegas. Kita butuhkan adalah calon pemimpin Indonesia yang punya kemampuan, punya karakter, dan dia punya track record yang sangat baik. Bahkan mereka tidak boleh ada cacatnya, spotless clean. Pemimpin itu harus betul-betul digambarkan dan diidealkan yang seperti itu.
Nah, kalau kemudian dalam prosesnya kita tahu orang-orang akan seperti ini, dia tidak punya tidak punya nilai, tidak punya kekuatan yang akan menjadi role model untuk generasi yang akan datang. Sehingga kemudian kita harus berani. Nah, banyak negara tidak pernah mau mengkompromikan persoalan nilai, persoalan etika, dan pelanggaran etika itu ya dengan cara-cara seperti ini. Hukumnya harus keras. Karena kalau tidak, kemudian kita terlalu permisif, ya kan, maafkan segala macam. Kita tidak membangun bangsa yang punya karakter. Karakter and nation building itu yang oleh Bung Karno itu kan selalu gaungkan, dan kita ingin punya kembali lagi sosok-sosok pemimpin, apalagi ke depan persaingannya makin ketat. Yang akan menjadi pemimpin ke depan itu harus orang-orang terbaik yang kita miliki. Dan terbaik. Sistem pendidikan itu harus membangun ke arah sana. Dan orang-orang, kembali lagi, maksudnya seleksi apa? Untuk kita memilih orang-orang yang terbaik. Tapi kalau dengan cara-caranya yang sudah tidak baik, nanti hasilnya juga tidak akan menjadi hasilnya terbaik. pasti tidak akan baik. Karena dia akan merasa bahwa cara seperti ini oke kok. Dan kemudian tidak pernah mendidik yang lain untuk jangan melakukan seperti itu. Kembali lagi, ketegasan dalam menerapkan sistem tadi, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi Mas Tommy, menarik sekali tadi ketika Mas Tommy menyampaikan etika berkarakter itu. Terakhir Mas Tommy, bagaimana menumbuhkan etika berkarakter ini sejak dini begitu? Bukan hanya pada saat sudah dewasa saja, mereka juga sejak kecil ini sudah ditumbuhkan begitu. Bahkan di banyak negara itu dari mulai playgroup. Ya kan, di Inggris, di negara-negara Eropa, termasuk negara yang masih baru seperti Singapura. Baik. Mereka dari tingkat dasar itu yang tadi saya katakan, dididik untuk disiplin. Baik. Ya, tidak boleh kalah, tidak boleh salah. Aturan itu kemudian diajarkan dari mulai tingkat dini dan kemudian dipraktekkan. Dan bahkan ketika mereka berkembang, mereka melihat pemimpin-pemimpin yang memang menjadi role model untuk membuat negaranya lebih maju. Baik, terima kasih Mas Tommy telah diskusi pada hari ini di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kecurangan dalam UTBK bukan sekedar pelanggaran teknis, melainkan ancaman serius bagi masa depan pendidikan dan kepercayaan publik. Tanpa penegakan integritas sejak pintu masuk perguruan tinggi, risiko terbentuknya generasi yang terbiasa dengan praktik tidak jujur akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan penegakan nilai kejujuran menjadi kunci untuk menjaga martabat pendidikan nasional. Saya Nur Meda Aziza, mewakili yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.